Para sahabat, belum lama ini Yakobus Dumupa yang memangku jabatan Bupati Dogiai, Papua, telah mempresentasikan dan mempertahankan tesisnya di hadapan kami. Temanya seputar kontestasi implementasi dana desa di kampung-kampung di Dogiai yang jumlahnya 79. Mudah-mudahan tidak mekar ya. 79 ini biar awet lama, nanti mekarnya ya jauh. Jadi supaya lebih bisa dikonsolidasikan, meskipun itu tantangan yang luar biasa. Yakobus itu membuat narasi yang sangat menarik. Temuannya sangat menarik dan menantang, termasuk menantang ilmu pemerintahan, menantang saya juga. Saya sendiri mengatakan bahwa saya banyak belajar, tetapi saya juga banyak berupaya untuk membantu bagaimana mengkonseptualisasikan, mengkristalisasikan atas temuan narasi yang disampaikan oleh beliau. Dan temuan ini bisa ditransformasikan menjadi pengetahuan yang menarik. Narasinya kira-kira begini, dana kampung itu, kata orang Dogiai, ini uang Jokowi. Ya, jadi ini kesekian kalinya. Sejak tahun 2016 saya mendengar secara langsung di Supiori, di Biak, di Kabupaten Jayapura, di Wamena. Kemudian juga dulu ada teman-teman dari Hirom, dari Lanijaya. Itu istilah dana desa sebagai uang Jokowi itu merambah ke seluruh tanah Papua. Dan yang menarik memang ini ada negosiasi kontestasi kepala kampung di hadapan Bupati. Pak Bupati jangan atur-atur kami. Pak Bupati ngasih uang sedikit, ini dana desa, dana kampung ini uang Jokowi, hadiah untuk kami. Karena kami memberikan suara 100% untuk Jokowi. Jadi ini semacam negosiasi ini politik. Jadi saya melihat memang ini masyarakat politis gitu ya. Jadi semua hal itu politisasi, dan saya juga sering melihat kalau laki-laki itu banyak berkiprah aktivitas dalam politik, sementara mama-mama itu luar biasa ya. Mama di Papua itu dahsyat ya, merawat anak, merawat ternak, merawat rumah, segalanya di rumah. Ya, jadi ini relasi gender yang sungguh menarik gitu. Jadi Bupati dinego terus sama orang kampung. Bupati atau Pemkab Dogiai itu mengalami kesulitan untuk intervensi atau melakukan pelembagaan pemerintahan, bagaimana mengelola mengatur mengurus kampung secara keseluruhan dan secara khusus tentang dana desa ini. Salah satu argumen yang disampaikan oleh Yakobus adalah di kampung itu belum terlembaga pemerintahan, tapi terpusat pada kepala kampung. Ketokohan itu jauh lebih menonjol daripada pemerintahan. Dan karena itu ini sulit untuk dilembagakan dan dampaknya kurang baik. Artinya karena struktur pemerintahan yang seperti itu atau kekepalaan itu, kepala kampung yang disegani, punya karisma di mata masyarakat, sehingga dana desa itu lebih banyak digunakan untuk bagi-bagi langsung di lapangan, paling banter digunakan untuk mengerjakan pembangunan fisik, lalu itu untuk upah gitu. Jadi pembangunan pemerintahan yang lebih baik itu masih jauh dari harapan. Dan kemudian Yakobus mengatakan bahwa ini malah dana desa ini punya petaka lebih besar daripada
daripada manfaatnya. Ya. Tetapi ada sisi lain juga bahwa ada beberapa kepala kampung yang korup itu dilaporkan oleh warga. Ini kan sebenarnya menarik ya. Ya pada situasi yang baik-baik saja itu kan warga itu sangat hormat, sangat patuh, sangat dekat dengan kepala kampung ya, begitu menghormati gitu. Tapi kalau kepala kampungnya itu mengambil semuanya, uang 700 juta diambil semuanya, lalu dibawa pergi ke Jakarta, pulang-pulang uangnya sudah habis, gitu. Warganya marah juga. Melaporkan kepada bupati, terus kemudian kepala kampung yang bersangkutan itu diundang, lalu ditindak tegas secara keras ini. Jadi kalau soal ini saya mohon maaf saya ikut ketawa, tapi ini cara ya, ini seni ya, dan itu tradisi lokal bagaimana menghukum orang yang bermasalah. Dan itu wajar saja di mana-mana. Bahkan dulu gubernur DKI yang legendaris pada waktu itu, Ali Sadikin itu juga biasa. Kalau ada pegawai yang tidak beres itu dipukul, tetapi kalau malam didatangi sama Bu Ali. Bu Ali mendatangi rumah itu ya dengan sentuhan kasih sayang, membawakan sesuatu untuk keluarga itu, lalu pegawai yang bersangkutan itu tidak jadi marah, tidak jadi dendam, tetapi sangat hormat dan kemudian berubah ya sikapnya, tindakannya, kinerjanya dan sebagainya. Ya itu seni kepemimpinan ya. Dan Yakobus Dumupa sebagai bupati juga begitu melakukan ya kalau memang bermasalah ya ditindak keras, tapi pada umumnya yang memberikan kasih sayang. Mirip-mirip seperti Ali Sadikin. Ya, jadi ini dua sisi ya. Ini kepala kampung tadi ya. Di satu sisi dihormati, tetapi kalau bermasalah itu dihajar juga oleh rakyat. Ya, artinya sebenarnya rakyat itu tidak mengendaki ada korupsi yang gila-gilaan. Meskipun kalau dengan standar anti korupsi itu membagi-bagi uang ke warga itu juga termasuk korupsi dan itu tentu tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, yang ini satu hal, kemudian hal yang lain menurut Yakobus ini pemerintahan kampung ini belum terlembaga. Yang ada adalah kepemimpinan, ketokohan atau dalam literatur menurut saya disebut dengan kekepalaan. Lalu bagaimana kita memahami itu ya? Jadi saya pertama bilang begini. Yang namanya dana desa itu dilema. Ilmuwan pemerintahan, kepala pemerintahan itu harus bisa menembus dilema. Kalau negara tidak memberi uang kepada kampung, kepada desa itu salah. Tetapi kalau memberi kok keliru. Ada malapetaka. Ya. Nah itu dilema. Dilema itu harus ditembus. Pemerintah harus, ya ini artinya kan memberi ini kan distribusi. Itu kewajiban negara untuk menciptakan keadilan. Jadi ini bukan proyek, bukan uangnya Jokowi ini. Ya, jadi pemerintah dalam hal Jokowi itu mengambil keputusan untuk itu. Tetapi ini prinsip keadilan. Kewajiban negara dan keadilan untuk kampung itu memang harus diberi. Ya. Dan kemudian pemanfaatannya itu kan undang-undang desa sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi artinya distribusi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekognisi, otorisasi atau subsidiaritas. Ya, kemudian distribusi ini kemudian diikuti oleh banyak hal, entah itu bagaimana kampung itu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan. Artinya dana kampung itu sebagai hak kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab desa untuk kepentingan masyarakat setempat termasuk untuk warga itu. Ya. Nah menjadi tidak manfaat karena tadi
dinego tadi, atau ya karena bisa dirampas atau dikorupsi, bisa juga tidak bermanfaat karena distribusi rasa teknokrasi, distribusi rasa birokrasi. Jadi dikasih uang tapi disubordinasi, ya, menjadi proyek, dan memang itu mendatangkan output. Ada output jalan, ada apa gitu ya. Tetapi apa yang disebut dengan pemerintah, apa yang disebut dengan institusi, apa yang disebut masyarakat, apa yang disebut dengan warga itu tidak terbentuk secara memadai. Ya, itu satu poin. Kemudian poin yang kedua ini kontras ini. Kalau di Dogiai, barangkali juga di Papua, itu dana desa dinego, dikontestasikan ini sebagai hadiah dari Jokowi, kemudian tidak bisa diikuti dengan intervensi, birokratisasi, dan teknokratisasi. Tapi kalau di tempat lain, apalagi di Jawa yang sering saya jumpai, itu teknokratisasi, birokratisasi, teknikalisasi terhadap dana desa itu luar biasa. Jadi artinya kemanapun uang pergi akan diikuti dengan teknokrasi. Atau tadi saya katakan ini distribusi rasa teknokrasi, bukan distribusi rasa rekognisi. Dan itu dampaknya juga besar. Jadi kepala desa itu dididik, ditempatkan menjadi mandor proyek. Jadi dana desa itu akhirnya hanya proyek dan ujungnya laporan. Tidak membawa transformasi yang lebih memadai untuk membangun institusi baik itu pemerintah, negara, masyarakat maupun warga yang lebih memadai. Orientasinya hanya output dan laporan. Ya. Jadi ini penting, ini kontras. Ini saya kira kemudian kita bisa apa artinya? Kita secara metodologis itu, oh ini model di Dogiai seperti ini, tapi bisa saja kita melakukan opening window ya, baik secara nasional kemudian di tempat-tempat lain, sehingga oh yang di sini pemerintahnya belum terlembaga gitu. Kalau di sini pemerintahnya itu dikebiri menjadi mandor proyek gitu. Dan atas itu lalu saya membuat kristalisasi atau konseptualisasi tentang perbedaan itu menjadi transformasi pemerintahan. Dan karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan tema ada pre-government atau pra-pemerintah, kemudian ada pemerintahan, dan yang ketiga adalah post-government. Ya. Pra-pemerintah itu belum ada pemerintah, pemerintah belum terbentuk. Ini yang tadi terjadi di Dogiai. Kemudian kalau pemerintahan, ya memang sudah ada pemerintahan itu. Kita harus membedakan antara pemerintahan dengan pemerintah. Ada pemerintahan tanpa pemerintah. Ada pemerintahan dengan pemerintah. Artinya pemerintahan dengan pemerintah itu yang betul-betul duduk memerintah adalah pemerintah. Tapi ada juga pemerintahan bukan pemerintah atau tanpa pemerintah. Jadi ada yang lain. Entah itu kalau yang di Jawa itu yang memerintah adalah teknokrasi, instrumen, perangkat, aplikasi gitu. Tapi kalau yang di Dogiai itu yang memerintah adalah kepala kampung. Ya, jadi ini pemerintahan itu tradisi alamiah umat manusia. Jadi artinya membayangkan pemerintahan itu tidak harus dengan pemerintah formal. Ya, itu nanti kita bedakan. Begitu orang itu berkumpul bermasyarakat, lalu membentuk institusi, di situ lahirlah pemerintahan. Baik ada pengurusnya, ada penguasanya, ada kepalanya, itu yang kemudian nanti akan menjadi cikal bakal pemerintah. Ya. Kemudian yang kedua juga ada sistem, ada proses, ada aktivitas untuk mengatur dan mengurus hajat hidup orang banyak. Entah itu air, pasar, ladang, tanah, keamanan, ya,
bahkan mungkin juga kesehatan juga bisa. Jadi ini ada yang diatur dan diurus, dan ini saya sebut sebagai hajat hidup orang banyak. Nah, mengapa ada begitu? Ya, karena memang ini latar belakangnya, karena manusia itu pasti bermasyarakat. Makhluk sosial pasti bermasyarakat. Makhluk ekonomi pasti punya kepentingan. Setiap orang itu pasti pengen ya pengen kaya, pengen hidup gitu ya. Ada yang pengen kaya banget tapi ada yang pengen cukup gitu. Yang repot kalau yang kaya banget itu lalu merusak atau melemahkan yang biasa. Dan kemudian tentu ada politik ya. Sehingga pemerintahan itu memang tidak bisa lepas dari 3 poin itu. Makhluk sosial, makhluk ekonomi, dan makhluk politik. Dan itu bisa menimbulkan sengketa, bisa menimbulkan ketimpangan, bisa menimbulkan ada orang yang kuat itu pasti merampas pada yang lemah. Dan oleh karena itu dibutuhkan pemerintahan. Pemerintahan itu ya ada subjeknya yang memerintah, kemudian ada cara memerintah, kemudian ada bidang atau urusan atau objek atau hajat hidup orang banyak yang kemudian diperintah ya demi tadi kepentingan bersama. Jadi artinya pemerintahan itu dibentuk karena kepentingan bersama supaya tidak meluap kepentingan pribadinya gitu. Nah itu wajar, dan memang pola pemerintahan itu bisa beraneka ragam. Jadi sekali lagi membayangkan pemerintahan itu tidak harus ada yang formal, ada konsil, ada dinasnya, ada aparat sipil negara. Dulu juga sudah ada pemerintahan meskipun belum ada pegawai negeri. Ya. Nah ini desa itu pemerintahan. Ya itu sudah lama, saya sudah berbicara sebelumnya bahwa Wanua di seluruh Nusantara ini dulu menjalankan pemerintahan. Yang awalnya komunitas, yang awalnya pemukiman, lalu bertambah kompleks, ya tentu ada persilangan kepentingan dan di sanalah akan muncul pemerintahan. Jadi kalau ada seorang profesor mengatakan bahwa desa adalah pemerintahan palsu misalnya, lalu saya jawab yang palsu itu pengetahuan Anda tentang pemerintahan, bukan desanya itu juga jenis pemerintahan. Nah, yang nanti beda lagi dengan pemerintah. Ya. Jadi yang mau saya katakan memang tadi di kampung di Dogia itu punya pemerintahan. Ya, ada penguasanya, ada kepalanya, ada tokohnya yang itu dihormati, disegani, dipilih oleh orang-orang setempat, oleh rakyat setempat. Kemudian mereka juga menjalankan fungsi mengatur mengurus, juga punya fungsi melayani dan melindungi. Punya fungsi distribusi dan proteksi. Proteksi terhadap tanah, terhadap alam, terhadap anggotanya. Kemudian juga berbagi-bagi ya. Ya kalau misalnya ini ada tanah dibagi, ya diatur sedemikian rupa. Nah ini lalu ada duit nih datang dari negara, ya dibagi gitu. Dibagi sama warga, entah itu dibagi di lapangan atau dibagi dengan pengerjaan fasilitas publik, lalu orang yang bekerja itu memperoleh upah. Itu namanya distribusi. Ya tentu saja kalau dipandang dengan norma sekarang gitu ya, dengan hukum positif, maka kepala kampung yang membagi-bagi uang di lapangan itu setelah menerima uang dari kabupaten itu salah menurut hukum gitu ya. Ya karena ini perbedaan ya, ini kan ada pemerintahan modern dan ada pemerintahan yang itu masih seperti itu. Jadi ini ada kesenjangan, dan memang tugas ilmu pemerintahan, tugas kepala pemerintahan adalah menembus dilema itu, menembus kesenjangan itu antara pemerintahan positif dengan pemerintahan yang lokal tadi, yang berbeda dengan pemerintahan positif itu. Itu pemerintahan ya. Jadi kita sering kalau ngomong pemerintahan sesuatu yang formal, sehingga kalau yang tidak formal itu dianggap sebagai pemerintahan palsu. Itu pemerintahan.
Tetapi kepala kampung tadi tidak bisa disebut sebagai pemerintah, tapi cikal bakal pemerintah. Kalau dia bisa ditransform menjadi pemerintah dalam arti yang sebenarnya, maka bisa disebut pemerintah. Paling tidak pemerintah dalam pengertian menurut Undang-Undang Desa. Meskipun dia berbeda dengan bupati, dengan gubernur, dengan presiden. Ya, berbeda. Tetapi prinsipnya itu satu terlembaga, kemudian yang kedua ada proses mekanisme yang jelas. Ya. Jadi, misalnya entah itu pakai musyawarah atau pakai dipilih, kemudian juga ada badan permusyawaratan kampung yang kemudian mengambil keputusan, ada musyawarahnya, kemudian ada aktivitasnya mengatur, mengurus, ada fungsi pelayanan, fungsi perlindungan, itu namanya pemerintah kampung atau pemerintah desa yang dikonstruksi oleh Undang-Undang Desa. Jadi berbeda dengan konstruksi pemerintah kabupaten kota atau pemerintah nasional. Ya. Dan karena itu ini saya sebut pre atau pra pemerintah. Pra pemerintah. Jadi ada pemerintahan, tapi pemerintahnya masih pra. Jadi belum terbentuk pemerintah. Paling tidak pemerintah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Desa. Itu yang pertama dari sisi pra pemerintah. Kemudian yang kedua dari sisi pemerintahan ya. Tadi sudah saya katakan ini fenomena alamiah umat manusia, dan saya juga sering mengatakan bahwa Republik Indonesia ini mempunyai pemerintahan. Sebelum Republik Indonesia, zaman kolonial juga punya pemerintahan. Zaman prakolonial, zaman raja-raja juga punya pemerintahan. Tetapi pemerintah dalam arti yang sebenarnya itu belum terbentuk. Ya. Kenapa? Ya, ini persoalan kontestasi. Pemerintahan itu menjadi ladang kontestasi, situs kontestasi banyak orang. Yang kalau di zaman Republik Indonesia, kontestasi yang paling penting itu adalah pemerintah dengan negara. Negara ini secara khusus adalah aparat sipil negara, para pegawai negeri. Ya. Para pegawai negeri ini sebenarnya mereka punya sumpah yang dahsyat. Mereka abdi negara, abdi masyarakat, sebagai pelayan atau public servant, civil service dan sebagainya gitu. Tapi mereka juga terbentuk menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah mekanisme yang disebut dengan birokrasi. Jadi aparat sipil negara dengan birokrasi itu dua hal yang sebenarnya berbeda, tetapi akhirnya tidak bisa dipisahkan karena ini menggumpal menjadi menjadi birokrasi. Birokrasi itu the real state, negara yang nyata. Dan pemerintah itu mengalami kesulitan di sana. Bagaimana mengatur dan mengurus birokrasi ini agar mereka betul-betul menjadi penjaga republik. Penjaga republik itu artinya sebagai penjaga rakyat. Penjaga rakyat itu artinya mereka bekerja atas itu tadi, atas mandat dari rakyat melalui para pejabat politik, dan sehari-hari mereka punya tugas, punya mandat yang mulia, itu melayani dan melindungi warga sebagai pemilik negara. Nah itu tantangannya salah satunya di sana, dan salah yang lain itu pemerintah dalam arti yang sebenarnya itu kan bisa dilihat dari pembentukan dari rakyat menjadi warga, dari politik menjadi hukum dan administrasi, dari input politik proses pemerintah menjadi output administratif. Ya. Jadi birokrasi yang ada seharusnya di output administrasi itu malah justru lebih banyak menjadi input politik. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai negaranisasi pemerintahan. Jadi pertama yang menjadi pemerintah adalah birokrasi. Kemudian yang kedua, pemerintahan itu dimaknai dijalankan sebagai administrasi atau sebagai gestur, yang kemudian dalam perjalanannya ditambah dengan
manajemen pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Itu sudah banyak saya sampaikan, saya kritik. Jadi artinya 2 poin ini tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pemerintah Negara Republik Indonesia. Jadi pemerintahan itu dimaknai sebagai proses, mekanisme, prosedur yang itu lebih banyak administrasi. Atau ada orang yang memaknai sebagai kibernan, mengayuh, mendayung, steering, mengarahkan. Yang mengarahkan siapa? Ternyata birokrasi. Yaitu kalau mau kita tinjau dari pendekatan institusional itu juga babak belur, apalagi kalau kita tinjau dari perspektif governmentality. Lebih babak belur lagi. Artinya kalau kita melihat pemerintahan sebagai administrasi dan pemerintah sebagai birokrasi itu tidak duduk, tidak sesuai ya, dengan konstitusi. Ya sama-sama mengacu pada tradisi Yunani misalnya. Kibernan itu bahasa Yunani, mengarahkan, mengemudi. Tetapi di zaman Yunani itu juga ada supreme authority, government itu ya. Pemerintah itu sebagai supreme authority dalam polis atau dalam negara. Itu yang tidak tidak dibahas secara lebih baik. Ya, jadi pemerintahan tanpa pemerintah itu terjadi, dan kalau di awal namanya negaranisasi pemerintahan, kalau sekarang itu industrialisasi pemerintahan. Digital government gitu ya, government 4.0 itu ya itu namanya industri. Pemerintahan itu sebagai industri. Ya orang melakukan digitalisasi itu ya yang wajar, biasa saja lah. Tapi ketika dia menjadi wacana, menjadi pengetahuan yang direproduksi terus, lalu dia menjadi norma, lalu itu kehilangan subjek. Di sebelumnya saya juga sudah mengatakan bahwa 3 kata ya, pemerintahan, perdesaan, dan pertanian ini tergelincir, subjeknya merucut, subjeknya lepas. Pemerintahan itu kan artinya kalau kita tinjau dari sisi bahasa, itu kan berarti hal ehwal pemerintah. Ya. Yang kedua, perdesaan itu hal ehwal desa. Pertanian itu hal ehwal tani. Perdesaan lalu dikaji dengan rural. Rural itu lalu menghilangkan makna village. Sama juga dengan pertanian itu dikaji dengan agriculture. Dia akan menghilangkan kata peasant atau farmer lah, terutama peasant kalau konteks Indonesia. Taninya hilang. Pertanian pasti akan berbicara tentang sawah, padi, beras, pupuk, teknologi, dan sebagainya. Termasuk produktivitas. Produktivitas bisa banyak, swasembada pangan bisa dihasilkan, ketahanan pangan sukses. Tapi petaninya enggak. Karena apa? Karena ya impor. Petaninya tidak diperkuat, tidak berdaulat. Demikian juga begitu kalau bicara tentang perdesaan ya ngertinya hanya ngomong kertas kosong yang bisa diorek-orek. Ruang kosong. Padahal di sana ada desa. Ada institusi, ada lokalitas, ada life, ada kehidupan, ada representasi. Representasinya siapa? Ya baik itu petani maupun desa. Tapi ketika orang bicara rural, maka itu yang dilihat tanah kosong, kemudian ruang, lalu bikin perencanaan, dan mereka mengabaikan desa. Dampaknya adalah ketimpangan. Itu pendekatan rural development itu sama dengan urbanisasi dalam pengertian ekspansi kota ke desa. Tapi bukan membentuk desa, memperkuat desa. Demikian juga dengan pemerintahan, ini agak sedikit berbeda.
sama-sama merucut subjeknya. Jadi kalau pemerintahan yang saya sebut sebagai hal ehwal pemerintah itu bukan dikaji dengan government, ya. Bukan dikaji dengan government, tapi dengan gestur, dengan governance, dengan manajemen, dengan tata kelola, dengan administrasi, dengan birokrasi. Jadi pemerintah sebagai subjek lalu hilang. Dan kemudian pemerintahan itu secara nyata itu ya bekerja dengan mekanisme yang sangat administratif. Sehingga prinsip penting kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu tidak terbentuk. Itu pemerintahan itu di situ. Di sila keempat itu, kalau kita bicara pemerintahan ya di sana. Artinya itu bukan hanya sekedar mekanisme proses prosedur administrasi dengan manajemen dan sebagainya, tapi itu politik. Jadi kehilangan pemerintah, kehilangan politik, ya itu sudah bolak-balik saya katakan sekali lagi bahwa yang kedua ini, yang aspek pemerintahan ini artinya pemerintah belum terbentuk. Jadi pemerintahan itu dimaknai sebagai sesuatu yang bukan hal ehwal pemerintah. Padahal dari sana kita bisa mengatakan ya bahwa pemerintahan itu hal ehwal pemerintah. Pemerintah sebagai subjek, lalu ada predikat ya. Predikat itu banyak mengatur, mengurus kalau dalam bahasa kontinental, kalau dalam bahasa universal ya melayani, melindungi. Ya. Tapi sekarang ditambah-tambah lagi memberdayakan. Nah, dalam rangka kata kerja atau predikat itu kan lalu berhubungan dengan pihak lain. Pemerintah itu berhubungan dengan negara, pemerintah berhubungan dengan warga, pemerintah berhubungan dengan berbagai jenis masyarakat. Dan kemudian ini kan SPO, ya, O-nya itu apa? Hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak itu macam-macam. Ya bisa tanah, bisa UMKM, bisa air dan sebagainya. Nah, selama ini ilmu pemerintahan kan terjebak di perkantoran, bukan berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Sebaliknya orang berbicara hajat hidup orang banyak itu seakan-akan luput dari pemerintahan. Orang melakukan studi tentang UMKM ya UMKM aja. Ya, sehingga ini dipisahkan. Seakan-akan ini pemerintah tidak punya urusan dengan UMKM dan UMKM tidak berhubungan dengan pemerintah. Ngomong air juga begitu. Saya sudah sampaikan kritik bahwa sekarang orang itu banyak pemberdayaan masyarakat. Mau ngomong apapun. Ngomong UMKM pemberdayaan. Ya, satu UMKM. Kedua ngomong difabel. Ngomong air, krisis air. Ya. Menurut saya krisis air itu terjadi karena negara tidak hadir. Yang kedua karena pemberdayaan masyarakat. Di masyarakat itu suruh berdaya. Itu artinya pemerintah lari dari tanggung jawab. Urusan kayak begini yang seharusnya menjadi fungsi proteksi dan distribusi pemerintah tapi dipindahkan ke pemberdayaan. Saya akhirnya sangat kritis, pemberdayaan itu sama dengan memperdaya, sama dengan mengisolasi masyarakat. Ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu aja di orang banyak ya kita kembalikan ke prinsip apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, negara hadir. Beliau selalu mengkritik bahwa pemberdayaan itu kata bersayap. Nah ini perlu kita kaji. Ya. Jadi saya sudah rethinking ya, sudah berpikir ulang. Kalau tahun 2004 saya getol bicara pemberdayaan, tapi lama-kelamaan ini pemberdayaan itu diserobot. Ya. Baik itu untuk menggantikan fungsi kedudukan pemerintah, tapi juga diserobot oleh neoliberal. Jadi istilahnya pemberdayaan itu ya menjadi ranah untuk masyarakat untuk tidak menghadirkan negara. Gitu. Tapi dengan mekanisme istilahnya ya mengatur dirinya
sendiri. Itu ada banyak kelemahan, ada banyak cacatnya, sehingga saya mengajak komunitas Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD itu untuk paling tidak rethinking, memikirkan ulang secara kritis terhadap konsep pemberdayaan sebagai salah satu fungsi pemerintah. Yang kedua, saya justru lebih keras lagi untuk meninggalkan konsep itu. Nggak usah dipakai. Ya. Kalaupun mau dipakai bukan pemberdayaan, tapi pemberkuasaan. Ini yang sudah terus-menerus disampaikan oleh Mas Lurah Wahyudi Anggorowadi dan diberikan apresiasi oleh Profesor Purwosantoso. Profesor Purwosantoso malah mengalami, wah saya ketinggalan, saya tunggang langgang. Jadi kepala desa malah sudah berbicara pemberkuasaan, tapi ilmuwan politik tidak berbicara pemberkuasaan. Nah, saya kira nanti ada banyak perspektif, ada banyak pengalaman untuk mengisi pemberkuasaan ini. Paling tidak kita tempatkan bahwa pemberkuasaan ini menjadi titik interaksi antara pemerintah dengan rakyat, antara pemerintah dengan warga. Itu pemerintahan kita seperti itu. Baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi praktek. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu singkat-singkat itu, tapi sebenarnya penuh makna. Tapi kita tidak memahami, tidak mengelaborasi itu dengan baik. Entah itu konsep negara hadir, pemberdayaan sebagai kata bersayap, pelayanan publik dan sebagainya. Ini betul-betul sebenarnya beliau itu sedang berjuang untuk menjadi pemerintah. Sama juga Bupati Dogiai Yakobus Dumupa ini juga sedang berjuang menjadi pemerintah. Tapi memang tantangannya berat, lawannya banyak. Ya, dan itu luar biasa. Dan oleh karena itu kekuatan yang bisa membentuk pemerintah itu ya ada 3 sebenarnya. Ada 3 ya. Ya pemerintah itu sendiri, parlemen, kemudian rakyat. Itu yang bisa diwujudkan untuk membentuk itu. Dan pasti proses perjuangan ini ada benturan sana sini. Seperti yang dirasakan oleh Presiden, dikebuk sana sini. Tapi ya beliau berjuang secara luar biasa. Dan kita ilmu pemerintahan harus bisa memahami itu dengan baik. Agar kita itu punya pemerintah yang kuat, yang berdaulat untuk mewujudkan cita-cita konstitusi itu. Nah ini yang kedua dari sisi pemerintahan. Kemudian yang ketiga itu saya menyebut post ini ya, post government ya. Ini pasca pemerintah. Sama juga kalau kita bicara pasca kolonial, pasca struktural, pasca demokrasi. Ini artinya sama sebenarnya, pemerintah itu sudah berakhir atau the death of government. Pemerintah sudah mati. Ya. Baru dibentuk secara formal dalam konstitusi, dalam undang-undang. Tapi realitanya belum. Secara formal sudah, secara material belum. Nah itu perjuangan untuk menjadi pemerintah itu, baik secara formal maupun secara material itu lalu dipukul, dilemahkan oleh neoliberalisme, termasuk oleh pembangunan. Nanti saya akan berbicara yang lain tentang developmentality, pemerintahan oleh pembangunan. Ya. Ini adalah bentuk kekuasaan pembangunan dalam memerintah Republik ini. Ya termasuk ini governmentality, bahwa kekuasaannya menyebar tidak hanya di tangan pemerintah, tapi bahkan aplikasi pun ikut memerintah. Aplikasi Siskudes itu ikut memerintah desa, proyek ikut memerintah desa, standar ikut memerintah perguruan tinggi. Semuanya diperintah oleh bukan pemerintah, bukan manusia, tetapi alat-alat yang itu dianggap lebih efisien, lebih cepat, ya, lebih murah gitu ya. Termasuk digital government, electronic government dan sebagainya itu. Jadi ini disebut sebagai post demokrasi, post politics, post government gitu. Ya artinya
pemerintah sudah dianggap kuno, sudah dianggap tabung, tidak penting. Semuanya nanti akan diselesaikan dengan cara-cara yang lebih digital gitu. Tapi itu menurut saya hanya memudahkan. Itu sekali lagi kita harus tempatkan sebagai supporting system. Tapi subjeknya yang namanya pemerintah itu harus tegak. Soal-soal digital government tidak akan bisa menyelesaikan persoalan rakyat. Entah itu pupuk yang langka misalnya, nggak bisa diselesaikan dengan digital government. Dan itu masalah di mana-mana. Jadi pupuk langka, kemudian keluhan petani terhadap impor gitu. Ya kalau digital itu kan mendukung impor tuh malahan. Jadi bukan mendukung kepentingan petani. Entah itu kartu petani gitu. Ada yang nggak punya, ada yang punya gitu. Lalu Kang Deddy Mulyadi membela yang tidak punya kartu itu juga punya hak yang memang harus dilindungi dan dilayani juga gitu. Ya, jadi ini post government ini ya termasuk terkait dengan post truth ya, pasca kebenaran. Jadi orang itu tidak percaya pada kebenaran yang hakiki, tapi lebih percaya pada hal-hal yang yang dibenarkan, gitu. Entah itu hoax atau yang lain, dan itu diperkeruh dengan media sosial yang terlalu liar, bukan liberal tapi terlalu liar. Ya, jadi itu post itu begitu, termasuk tadi saya katakan bahwa kalau di kampung di Dogiai itu sebagai pra-government, ada pemerintahan tapi ada pra-government gitu. Tetapi kalau desa-desa di Jawa yang saya lihat ada pemerintahan tetapi pemerintahnya sebenarnya sudah dead, the death of government. Belum terbentuk dengan baik juga gitu. Ada secara formal, mekanisme prosedurnya ada gitu. Tetapi pemerintah desa dalam arti yang sebenarnya tidak terbentuk. Jadi proses pelembagaannya juga belum berhasil. Sementara ini dipoteng-poteng, dipotong-potong atau disubversi dengan post government ya, dengan itu tadi teknokratisasi, instrumentalisasi, teknikalisasi, aplikasi yang memerintah orang desa. Kode rekening itu lebih berkuasa daripada musyawarah desa. Ya, ini artinya ini namanya post. Ya. Jadi saya sedih ketika mendengar teman-teman dari desa Temuwuh, kita membuat APB desa itu sekarang menyesuaikan dengan Siskudes. Ada rumahnya enggak ini gitu ya. Kalau enggak ada rumahnya nanti enggak bisa masuk repot gitu. Jadi artinya ya musyawarah itu ya rembukan, memang rembukan, tapi harus menyesuaikan kode itu. Nah ini kan berarti bukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakannya apa? Kebajikannya apa? Ya kalau menurut zaman sekarang yang namanya full government itu ya itu efisiensi, efektivitas, produktivitas, jadi murah, ya, mudah, cepat, untungnya banyak. Ya itu yang sekarang terus menerus, sehingga mengapa saya memahami bahwa kemudian presiden ini kan untuk berjuang menjadi pemerintah ini karena menembus gurita ini yang luar biasa, gurita teknokrasi dan birokrasi ini gitu. Maka lalu satu ya udah membuat yang konkret kayak infrastruktur, dan itu memang objektif, nyata gitu ya. Dan itu penting bagi orang banyak. Kemudian yang kedua ya populis. Ya, populisme ini kan muncul dalam dunia kontestasi. Ketika elit manajerial itu sangat menguat, ya maka muncul populis, bahkan banyak juga yang demagog ya, yang terlalu membesar-besarkan politik dan rakyat, tapi sebenarnya sama-sama juga anti politik. Nah karena itu saya terus mengingatkan bahwa ilmu pemerintahan itu harus terus-menerus di rethinking ya. Jadi para ilmuwan pemerintahan yang sibuk bicara tata kelola, sibuk bicara digital government dan seterusnya, bahkan sibuk dengan pembangunan, termasuk teman-teman studi pembangunan itu terus saya akan lawan. Ya.
Jadi nanti lain kali saya akan berbicara tentang developmentality. Ini salah satu perspektif untuk melihat bahwa ini pemerintahan oleh pembangunan, bukan pemerintahan oleh rakyat. Ya, kalau pemerintahan oleh pembangunan berarti bukan pemerintah, tapi ya pembangunan sebagai doktrin, pembangunan sebagai program, pembangunan sebagai proyek, pembangunan sebagai perencanaan kerangka logis dan seterusnya. Ya, itu semuanya adalah sumbangan para ahli, para teknokrat, dan itu berjaringan secara global ya, yang hal-hal itu akan semakin jauh dari prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.